warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua yang ada di acara pada pagi hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi dan Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru SD Negeri Ciasmara 5, dan tak lupa kepada kakak-kakak mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bogor. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan kakak-kakak mahasiswa yang berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan membacakan susunan acara ini. Adapun susunan acara yang akan kita latih bersama adalah pertama, pembukaan, yang kedua, penyampaian diseminasi, yang ketiga, tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk membuka kegiatan hari ini, marilah kita buka acara hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Untuk acara berikutnya, yaitu penyampaian diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7 yang akan disampaikan oleh Bapak Afif Sunaifi Rahmat. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Guru SD Ciasmara 05 serta Bapak Guru, yang terhormat kakak-kakak mahasiswa dari Muhammadiyah. Terima kasih telah hadir pada hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang telah saya terima dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7. Sholawat serta salam semoga terlimpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan atau yang telah mengajak kita, membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman kemenangan yang dihiasi penuh pengetahuan. Hari ini saya akan mencoba menyampaikan hasil apa yang telah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak berupa diseminasi. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Afif Sunaifi Rahmat, sekarang tugas di kelas 6 sebagai guru kelas, dan fasilitator saya adalah Bapak Haji Abdul Aziz. Beliau adalah ibarat di sebuah kelas, beliau adalah gurunya. Sedangkan pengajar praktiknya adalah Ibu Haji Krisna Sastri yang sudah 2 kali pendampingan dan 3 kali kesini. Bapak Ibu pernah lihat Ibu Haji. Beliau adalah semacam coach, mentor saya dalam menjalankan tugas-tugas guru penggerak. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi hasil dari apa yang telah saya pelajari. Yang pertama adalah kesimpulan. Dalam kesimpulan ini saya dibimbing untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait apa itu budaya positif. Nah, kesimpulan mengenai peran CGP dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, edukasi, perilaku manusia, hubungan keluarga, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah, keyakinan kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional di negara Belanda. Nilai dan peran guru penggerak
serta visi guru penggerak. Ini di modul-modul sebelumnya yang telah kami pelajari. Selanjutnya, ya, bisa Bapak Ibu lihat, ketika saya mempelajari budaya positif, saya ditanya, sebagai pendidik yang telah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1, nilai dan peran guru penggerak, modul 1.2, yang modul 1.3-nya visi guru penggerak, maka saya harus melibatkan diri dalam mengembangkan budaya positif. Apa itu budaya positif? Nanti akan dijelaskan di selanjutnya. Budaya positif ini terjadi di lingkup sekolah, yaitu dengan cara menumbuhkan lingkungan positif. Lingkungan positif dalam lingkup kelas melalui penanaman disiplin positif yang ada pada diri murid. Ini rangkumannya Bapak Ibu ya. Kemudian dari hasil disiplin positif ini, maka saya sebagai guru penggerak harus bisa menyusun dan menyepakati bersama keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Akan dibahas di slide selanjutnya. Kemudian agar tercipta suasana positif yang aman, nyaman, menyenangkan, yang akhirnya menghasilkan merdeka belajar. Merdeka belajar jika tercipta maka akan menghasilkan profil pelajar Pancasila yang merupakan tujuan dan cita-cita dari sekolah. Ketika ini sudah terjadi, maka roda ini akan berputar, budaya positif, lingkungan positif, dan selanjutnya. Lanjut. Keyakinan kelas itu bisa diterapkan dalam bentuk disiplin positif akan mendukung disiplin positif. Disiplin positif ini akan menciptakan suasana lingkungan positif. Lingkungan positif di dalam kelas akan menciptakan atau akan menjadi budaya positif di dalam sekolah. Intinya begini Bapak Ibu, budaya positif ini lingkungannya lingkungan sekolah, ya, seperti bertegur sapa, salam, terus disiplin, datang tepat waktu misalnya, bergotong royong, kekeluargaan, itu budaya positif ya. Ini tidak bisa terjadi kalau lingkungan positifnya tidak ada, kalau di kelasnya masing-masing tidak mencerminkan lingkungan positif. Lingkungan positif akan bisa terjadi apabila ada disiplin positif. Nah, apa sih positif? Nanti akan dijelaskan dalam slide berikutnya. Lanjut. Ketika saya menerapkan keyakinan kelas untuk menciptakan disiplin positif, lingkungan positif, budaya positif, maka akan ada tantangan. Yang pertama tantangannya tentu dari atasan, teman sejawat, dan orang tua. Dari atasan, pasti atasan akan bertanya, kepala sekolah akan bertanya, nah dia ayah wae, apakah nanti akan ada repot seperti itu kan ya? Nah, dari teman sejawat, ada apa lagi nih Pak Api? Ribet enggak? Pasti setiap perubahan pasti akan merepotkan, betul Bapak Ibu ya? Nah, maka saya ditantang untuk mengadakan diskusi tentang teori kontrol. Jadi saya tidak akan mendebat, tapi akan mengajak diskusi mengenai yang pertama teori kontrol, yang kedua teori motivasi perilaku manusia, yaitu hukuman dan penghargaan. Selanjutnya tantangan yang kedua ini pasti muncul dari murid itu sendiri. Pasti ada saja ketika menerapkan disiplin positif, ada saja pelanggaran. Ketika pelanggaran itu terjadi, misal saya menerapkan keyakinan kelas, anak-anak datang tepat waktu, mengerjakan PR sesuai dengan yang diperintahkan guru, kemudian tidak berkelahi. Itu keyakinan kelas kan? Menjadi anak yang baik dan seterusnya. Ternyata ada yang anak yang bolos, misal. Bagaimana hal itu bisa ditindaklanjuti? Maka saya harus memahami 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau teman, sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman akan dibahas pada slide selanjutnya. Nah, saya sebagai guru penggerak harus berperan sebagai manajer dalam hal ini. Apa itu? Yaitu melakukan tindakan segitiga restitusi agar tercipta merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila.
refleksi. Dalam refleksi ini saya melakukan refleksi terbimbing karena berdasarkan pertanyaan-pertanyaan romantik. Selanjutnya, nomor 1. Pertanyaannya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari dalam modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hubungan penghargaan, posisi kontrol dulu, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Adakah hal yang menarik untuk Anda dan beda-beda? Nah, ini yang telah saya paparkan sebelumnya. Pasti Bapak Ibu bertanya-tanya. Terus seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti akan dibahas satu persatu. Apa itu disiplin positif, apa itu teori kontrol, dan selanjutnya. Kemudian saya mencoba untuk membuat peta konsep. Sedapat mungkin untuk memahami materi ini saya bikin kata konsep seperti ini. Jadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu ya, ini bisa melalui budaya positif yang ada di sekolah, lingkungan positif yang ada di kelas. Atau saya sebagai guru akan mengajukan diri di dalam kelas menyusun keyakinan sekolah, keyakinan sekolah yang ada di sekolah bersama Bapak, Ibu, rekan sejawat dan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian diturunkan dalam keyakinan kelas yang akan membentuk disiplin positif. Dan disiplin positif ini, maka kita harus memahami teori motivasi, hubungan dan penghargaan, serta disiplin positif ini dapat ditegakkan melalui segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia. Posisi saya ada di sini, posisi kontrol dulu. Yang sebelumnya sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai manajer, yang 5 itu. Kemudian memahami teori kontrol untuk menciptakan disiplin positif dan belajar Pancasila. Nah, kita masuk ke materi inti. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif perwujudan dari nilai-nilai kebajikan dan keyakinan universal. Seperti yang pertama, baik hati. Kita sering mendengar, suka menabung, rajin, tidak sombong. Nah, itu kan nilai-nilai universal yang orang tidak akan bantah bahwa itu adalah tidak, baik hati itu bukan hal yang baik, tidak kan? Tapi memang universal. Itu lintas agama, lintas tempat yang orang di dunia ini mengetahui bahwa baik hati itu adalah tindakan yang terpuji. Itu salah satu contohnya. Nah, budaya positif ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Dari sini saya coba turunkan sebagai visi saya pribadi sebagai calon guru penggerak, yaitu dengan cara di kelas ini saya punya visi bahwa saya ingin menanamkan anak atau menciptakan anak dengan karakter akhlak mulia, mandiri, adaptif, kolaboratif, kreatif, kompetitif. Yang saya coba untuk contohkan atau terapkan pada diri sendiri. Lanjut. Lingkungan positif. Lingkungan positif ialah wilayah, ruang di mana warganya telah mewujudkan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal untuk mencapai pembelajaran aman, nyaman, menyenangkan. Contoh di ruang kelas. Bapak Ibu guru pasti menginginkan di dalam kelas tidak ribut ya. Tapi sekalipun ribut, anak tetap relevan dengan pembelajaran. Misalnya nyanyi, kita belajar nyanyi seperti itu kan pasti memimpikan dulu seperti itu ya. Terus ketika ada anak yang jatuh, yang lain menolong, seperti itu kan memimpikannya. Atau ketika anak yang susah belajar, susah membaca, tiba-tiba anak lain berinisiatif untuk membantunya, betul ya? Nah, itu lingkungan positif ini akan tercipta melalui disiplin positif. Nah, dari budaya positif ini, dari sini budaya positif,
maka diperlukan sebagai instrumen namanya keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah merupakan susunan kata atau kalimat yang merupakan turunan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal untuk dipedomani oleh warga sekolah. Jadi keyakinan sekolah biasanya turunan dari profil pelajar Pancasila yang ada 5 yang diturunkan bersama-sama oleh kepala sekolah, guru, dan perwakilan dari murid biasanya. Dan intinya adalah bentuk positif dari peraturan sekolah. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau langsung ya. Dan contoh keyakinan sekolah. Contoh keyakinan sekolah yang pertama disiplin. Contohnya adalah datang tepat waktu di sekolah. Ini hasil kesepakatan bersama, bukan dari kepala sekolah sekonyong-konyong kamu harus datang tepat atau tidak. Tapi kepala sekolah memberikan kesempatan kepada guru dan anak-anak untuk berdialog. Apakah ini merupakan contoh keyakinan sekolah? Bisa datang tepat waktu di sekolah, Bapak Ibu setuju. Kalau sudah disepakati disetujui, maka itu akan jadi keyakinan sekolah. Yang kedua, mengerjakan tugas tepat waktu. Itu contoh bentuk disiplin. Yang ketiga, mengikuti kegiatan upacara. Yang keempat, memakai seragam sesuai jadwal. Bukan hanya murid saja, tapi Bapak Ibu guru serta kepala sekolahnya juga. Menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Itu contoh dari bentuk disiplin. Yang kedua, religius. Di sini ada. Yang ketiga, peduli lingkungan. Yang keempat, toleransi. Keyakinan kelas. Ini yang coba saya terapkan di dalam kelas, yaitu keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan susunan kata atau kalimat yang merupakan turunan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal untuk dipedomani oleh warga kelas. Beda dengan peraturan kelas. Peraturan kelas siapa yang membuat, Bapak Ibu? Guru ya. Apakah anak sepakat? Apakah anak sepakat? Biasanya kita tidak bertanya kepada anak ya. Makanya kita sebagai guru akan menyusun bahwa anak harus seperti ini, anak harus seperti ini. Gurunya harus seperti apa tidak ada. Nah, beda dengan peraturan sekolah. Kalau keyakinan kelas itu harus ada kesepakatan antara dua pihak, antara murid dengan guru. Jadi anak-anak, hari ini kita akan menyusun keyakinan kelas atau tentang disiplin. Kira-kira anak-anak setuju tidak kalau hari ini atau besok seterusnya kita datang jam 7? Pak, jangan jam 7, setengah 8, kenapa saya harus membantu itu? Ada tawar-menawar. Terus jadinya jam berapa anak-anak? Jam 7.15 Pak. Siap. Yang lain bagaimana? Setuju. Dibuatlah keyakinan kelas datang tepat waktu pukul 07.15. Itu keyakinan kelas. Ketika ada anak yang melanggar, maka nanti tindakannya bukan dihukum, tapi direstitusi. Ada nanti selanjutnya. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas ini satu, lebih abstrak dari peraturan kelas atau sekolah. Jadi lebih abstraknya tadi datang tepat waktu, abstrak kan? Kalau di peraturan kelas detail, datang pukul 7.15, yang terlambat kena sanksi. Seperti itu kan detail. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Itu tidak akan berbenturan dengan syarat atau suku, agama, ras, antar golongan. Jadi ini universal. Dalam bentuk kata kalimat positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi nggak usah banyak-banyak 20-15, cukup 5 atau 6, tapi anak-anak bisa menerapkan. Yang selanjutnya dapat diterapkan di lingkungan kelas. Lalu semua warga di kelas itu terlibat dalam berkontribusi. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi jika ada misal terpampang di sini keyakinan kelas 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini harus meninjau kembali apakah masih relevan atau perlu diubah. Nah, itu keyakinan kelas. Lanjut. Contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu A. Belajar, B. Senang, C. Melakukan tugas, D.
saling menghargai, merasa aman. Kemudian selalu bersikap positif dan seterusnya. Hormat, bekerja. Ini kan contoh-contoh yang universal, abstrak, ya, tidak detail. Disiplin positif. Kita sering terkecoh, atau saya akan bertanya dulu, apa sih arti disiplin Bapak Ibu? Sebelum kita melanjutkan ini, saya akan bertanya dulu, apa arti disiplin? Si Budi datang jam 7.15 setiap hari, apakah dia anak disiplin? Saya seperti itu ya. Terus si Andi misalnya, dia selalu mengerjakan tugas tanpa pernah terlewat, apakah dia anak disiplin? Si Andi misalnya, dia selalu belajar 3 kali sehari di rumahnya dan belajar sesuai apakah dia masuk disiplin? Nah, pertanyaannya kembali, apa disiplin itu menurut Bapak Ibu? Anda yang ingin menyampaikan? Setiap hari Senin, anak-anak selalu upacara, apakah anak tersebut disiplin? Setiap hari Senin selalu pakai pakaian putih-putih dengan seragam lengkap karena peraturan seperti itu, apakah disebut anak disiplin? Ya, betul, itu bagian dari disiplin. Tapi disiplin yang sebenarnya adalah dari akar katanya adalah belajar. Dan kita cenderung mengartikan disiplin itu patuh peraturan, betul ya? Padahal bukan itu makna aslinya. Disiplin adalah belajar. Jadi ketika ada anak ke sekolah, dia lupa ke bawah dasi, dihukum, kamu tidak disiplin, melanggar peraturan, garisnya di sana, betul ya? Biasanya seperti itu ya. Terus kadang-kadang ada anak yang bolos, kamu tidak disiplin, betul seperti itu ya. Padahal ketika anak melanggar peraturan itu dia bukan tidak disiplin, tapi sedang mencoba-coba, sedang belajar. Oh Pak lupa, Pak ini, nah itu akan dibahas di sini 3 disiplin artinya belajar. Disiplin ini bahasa Latin mengacu pada murid atau pengikut. Arti dasarnya ya. Jadi disiplin itu arti dasarnya dari disiplin belajar, dan disiplin kata bendanya adalah murid atau pengikut, yang artinya untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi bukan ekstrinsik. Misal, kalau zaman dulu ingin belajar atau ingin sekolah, itu datang kepada seorang tokoh pendidikan, Plato misal, Sokrates, Socrates. Ketika datang, dia ditanya, kamu mau apa kesini? Saya belajar apa? Belajar tentang filsafat. Oh, oke. Atau misal seorang yang ingin mendalami hadis, dia datang ke Imam Bukhari. Kamu kenapa kesini? Saya mau belajar hadis. Oh iya. Berarti alasan kamu datang ke sini adalah ingin belajar hadis supaya menjadi ahli hadis. Seperti itu kan? Nah, ini adalah disiplin alasan. Lanjut. Kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah dulu ketika zaman Sokrates dan Plato ini ada konotasi, kamu harus disiplin sebagai murid Plato, sebagai murid Sokrates kamu harus disiplin. Maksudnya disiplin apa? Kamu harus tahu posisi kamu. Ketika belajar harus semangat, ketika belajar harus mengerjakan tugas. Dan disitu mungkin dikembangkan oleh guru-guru berikutnya. Disiplin itu adalah taat peraturan. Salah kaprah. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan dimakan. Jadi disiplin ini sebenarnya ada dua, internal dan eksternal. Internal, misal seorang murid jenius, seorang murid yang berprestasi, dia tidak sepenuhnya dipaksa oleh orang tuanya. Kamu harus belajar, kalau tidak belajar kamu bodoh. Kamu apakah seperti itu? Tidak kan? Tapi dia sendiri, anak sendiri yang memilih. Saya harus belajar. Ranking 1, dia dapat hadiah. Nah itu adalah disiplin yang sebenarnya. Jadi dalam diri sendiri. Yang selanjutnya, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri.
dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang diinginkan. Lanjut. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kita sering mendengar kisah-kisah orang sukses, dan dari orang sukses itu rata-rata bukan ditempa oleh keadaan atau dipaksa oleh orang tua. Jarang orang sukses, orang pintar itu yang dipaksa oleh orang tua. Tapi orang sukses itu biasanya berasal dari dirinya sendiri. Orang tua, lingkungan itu hanya membantu. Yang memutuskan dirinya sukses atau tidak dirinya sendiri. Betul ya? Ya. Misal, saya ingin juara Olimpiade. Ayah ibunya sudah memaksa, menyediakan lingkungan. Lingkungan sekolah sudah menyediakan dirinya yang terbaik. Kalau anaknya tidak mau, apakah akan sukses? Tidak. Lanjut. Di sini disiplin positif merupakan pertanggungjawaban atau verantwoording. Ini bahasa Belanda susah dilafalkannya, mohon maaf. Itulah selalu menjadi sisihannya. Hak atau kewajiban diri seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan pada dirinya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Dikutip dari Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada teori kontrol. Merupakan perubahan paradigma, pola pikir dari stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Mohon izin Bapak Ibu, coba kami dikedepankan. Kalau sebenarnya dikedepankan, anggap di situ kita memiliki kertas yang tertuliskan sesuatu yang paling Anda hargai, yang paling Anda yakini, yang paling berharga. Siap kan? Siap? Kemudian diangkat. Oke. Saya kasih gambaran, bisa di situ ada anak, ibu, bapak, harta, media, agama, apapun itu terserah. Siap kan? Tiba-tiba teman di sebelah Anda membujuk, memaksa, merayu Anda agar kepalan tangan Anda dilepas. Buat apa dong? Kalau enggak, bisa ya, bisa anak, suami, pacar, istri, apapun itu, teman Anda di sebelah, bukan dong, buat saya dong. Kira-kira Anda membukanya atau tidak? Kenapa? Kenapa juga? Kenapa Anda meyakini saya itu? Kenapa tidak harus dibuka? Milik kita. Sebagai satu lagi, keyakinan agama. Misal kita menggenggam keyakinan agama. Datang orang yang lain, kamu bukan pindah agama aku. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak? Nah, kenapa tidak mau? Karena kita yakin kan? Kecuali misal, saya ambil contoh lagi. Misal di situ yang kita pegang adalah uang 500 perak. Teman Anda kemudian menawarkan, ayo buka dong buat aku, ganti 10.000. Kasih nggak? Jadi pertanyaannya, siapa yang mengontrol diri Anda? Kalau kita sudah mengontrol diri sendiri, tidak perlu lagi orang yang memaksa. Ya betul. Bahkan uang 500 perak tadi tanpa perlu dipaksa dipujikan, udah buat kamu aja. Betul ya? Kita yang memilih. Oke, ini namanya teori kontrol. Contohnya tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Dari simulasi tadi. Yang pertama, ilusi kontrol mengontrol mama. Ilusi guru mengontrol diri. Pada saat di kelas kita sering beranggapan murid bisa saya kontrol. Anak-anak diam. Betul ya? Anak-anak siap.
Anak-anak berdoa. Anak-anak pulang, gitu kan? Kita seolah-olah memiliki kontrol. Saya bisa mengontrol anak-anak dengan baik. Padahal bohong. Yang bisa mengontrol anak-anak dia mau karena takut, karena ingin hadiah, betul ya? Padahal bisa aja dari 20 anak-anak anak-anak dulu, tapi ada lagi anak yang lari-lari, betul ya? Dia memilih untuk tidak taat. Berarti dari situ kita ambil kesimpulan bahwa yang mengontrol murid adalah dirinya kita hanya mencoba mengarahkan. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu bodoh amat, nggak belajar, kenapa? Itu kan kritik ya. Kenapa kamu bodoh? Kenapa kamu tidak belajar? Belajar itu bagus kok. Seperti itu. Ini ilusi. Padahal anak bisa memilih dalam hatinya bodoh amat. Saya belajar, kenapa ibu yang pusing? Betul ya? Ini ilusi seolah-olah kita bisa dengan kritik anak-anak ini bisa rajin belajar. Bapak atau ibu sekalian kemarin telah lihat anak-anak yang tidak rajin itu akan bodoh, anak yang belajar itu akan pintar. Apakah sekarang besoknya anak-anak jadi rajin belajar? Tentu tidak, kembali kepada anak tersebut. Ilusi bahwa semua perkataan positif, efektif dan bermanfaat. Lalu ketika tidak ada kritik, tidak ada hukuman, maka seolah-olah anak-anak ibu punya permen, siapa yang dapat menjawab? Saya bu. Dengan penghargaan itu seolah-olah kita bisa mengontrol murid, betul? Padahal itu hanya ilusi. Ya, yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Mentang-mentang kita sebagai guru, kita bisa maksa. Dan kamu harus belajar. Nah, kamu tidak boleh ini. Nah, itu namanya ilusi. Ketika di luar kelas pasti pun ditah-ditah seperti itu kan? Ya, lanjut. Lalu apa Pak? Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, di dalam teori kontrol, tadi teori stimulus respon ya, kita masuk ke teori kontrol. Dalam teori stimulus respon ini, realitas kebutuhan kita sama. Kita sering menganggap bahwa anak-anak masuk kelas sudah siap, betul? Padahal tidak demikian, kebutuhannya berbeda. Anak-anak butuh belajar, padahal tidak. Ada yang butuh kasih sayang, ada yang lagi lapar, butuh makan, ada yang butuh air dan sebagainya. Semua orang melihat hal yang sama. Padahal aslinya setiap orang memiliki gambaran. Ketika kita melihat bahwa matematika adalah sesuatu yang penting, kata sekarang enggak penting, saya butuh belajar bahasa Indonesia agar menulis yang baik. Ketika kita menilai bahwa menulis adalah yang penting, anak-anak yang lain mungkin beda. Enggak, baru yang penting cara pandangnya yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan dengan kita, sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi antara dua teori ini bertolak belakang dan saling membedakan. Lanjut. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, sebenarnya yang perlu kita perbaiki bukan tindakannya, ya. Misal anak terlambat harusnya datang jam 7, dia datang setengah 8. Yang kita perbaiki kan supaya kapok. Ya betul Bu ya. Kenapa kamu datang setengah 8? Terlambat Pak. Kenapa terlambat? Ini Pak. Nah, yaudah kamu hukum di depan kelas. Gitu aja. Kalau yang tidak mengerjakan kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Lupa Pak. Ada. Yang semalam ini Pak. Wah, supaya kapok. Kamu di depan kelas. Seperti itu kan Bapak Ibu ya. Padahal yang perlu diperbaiki adalah karakternya. Anak mungkin menjadi salah karena ada alasan. Setiap orang punya salah, betul Bapak Ibu? Dan bukan dia satu-satunya. Kalau seumpamanya semua orang salah, berarti semua orang harus dihukum. Apakah penjahat? Tidak, kita lanjut. Nah, ini tahapan restitusi atau
Inti dari poin restitusi yang pertama bukan menembus kesalahan. Restitusi itu bukan menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Biarkan anak berbuat salah, bukan berarti kita mendukung kesalahannya. Kamu salah, oh tidak apa-apa, besok jangan diulangi. Kamu salah kenapa dan seperti itu. Tapi dia harus belajar kenapa dia salah, apa sebabnya dia salah, supaya tidak melakukan kesalahan. Maka dia harus berbuat apa? Jadi karakternya yang diubah, bukan tindakannya. Dua, memperbaiki hubungan. Ketika kita memberi hukuman dia malu kan? Malu, segan, kapok dan minder seperti itu, mengurung diri. Restitusi bukan paksaan tapi tawaran. Jadi restitusi itu anak di depan kita diberikan tawaran, bukan paksaan, bukan hukuman. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima dan seterusnya. Nah, di sini ada restitusi, jadi adalah cara yang paling baik. Ketika anak melakukan kesalahan, jadi jangan kita yang menindak, biarkan anak sendiri yang melakukan restitusi. Restitusi, apa sih restitusi? Ini. Nah, ibu pernah ingat di SMP, SMA ada guru BBM. Kalau melakukan kesalahan pasti dipanggil guru BBM. Takut ya? Restitusi sama seperti guru BBM, tapi ke arah konseling, bukan ke arah hukuman. Yang pertama yang harus dilakukan dalam tahapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas berupa ketika anak telah melakukan kesalahan maka akan muncul pertanyaan. Kita stabilkan dulu. Kamu kenapa berbuat salah? Seperti itu kan? Tenang, apa-apa. Semua orang pasti melakukan kesalahan, betul tidak? Ibu juga pernah. Anak udah tenang dulu kalau begitu kan? Enggak merasa bersalah kan ya? Tidak ketakutan. Kemudian yang selanjutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Tenang, bukan kamu satu-satunya, santai aja. Itu bukan berarti kita mendukung kesalahan dia ya, tapi hanya sebatas menstabilkan identitas. Yang kedua, yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kalau sudah tenang, maka kita arahkan ke kamu tentu punya alasan melakukan itu kan. Misal anak kesiangan, kamu kenapa kesiangan, kamu kenapa bolos, kamu kenapa tidak mengerjakan PR, kamu kenapa memukul teman kamu dan seterusnya. Lanjut, adakah cara efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dia melanggar karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan ini akan dibahas dalam kebutuhan dasar manusia. Lanjut, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Bertanya tentang keyakinan kelas. Dan kamu ingin jadi orang seperti apa? Di sini intinya Bu. Jadi kita merubah bukan tindakannya, tapi karakter. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk memuaskan bertahan hidup. Ya, ketika dia melakukan kesalahan, pelanggaran, itu pasti ada alasannya. Mungkin bertahan hidup. Misal dia tidak masuk sekolah, saya harus cari uang Bu. Misal dia tidak tidak mengerjakan PR, saya malam nyari makan susah Bu, jadi saya masak sampai lupa. Kan ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi, penguasaan dan seterusnya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau pelanggaran peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Ini yang harus kita gali sebagai guru. Anak berbuat salah pasti ada alasannya. Alasannya itu kebutuhan mana? Kebutuhan mereka yang mana yang tidak terpenuhi? Bukan berarti kita memenuhinya, tapi menanyakan alasannya agar kemudian hari anak tersebut dapat memperbaiki. Dari motivasi, ketika melakukan sesuatu, kita cenderung membagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak masuk kelas seperti disiplin itu mungkin karena dia takut dihukum, atau ingin mendapatkan ujian, apresiasi, hadiah dan seterusnya. Ini sebenarnya adalah motivasi eksternal yang telah dibahas sebelumnya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang paling baik. Kenapa kamu melakukan ini? Karena saya ingin jadi orang baik. Nah, ini yang paling baik.
motivasi ini yang berasal dari ini tadi. Misal, tapi kenapa datang jam 7? Takut dihukum oleh kepala sekolah. Nah itu tidak baik. Yang kedua, tapi kenapa aktif di KKG misal? Karena saya ingin mendapatkan penghargaan gaji atau segala macam. Ini juga kurang baik. Yang paling baik ketika ditanya, tapi kenapa aktif, kenapa ini, kenapa ini? Karena saya ingin jadi orang yang bermanfaat. Nah itu kan enak. Ya dalam ya. Lanjut yang terakhir, posisi kontrol dulu. Posisi kontrol dulu terbagi menjadi 5. Yang pertama pemukul, penggal rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang paling baik adalah manajer. Dalam posisi kontrol hukum biasanya kita menunjukkan efek jerak. Ketika anak berbuat kesalahan dihukum supaya kapok tidak mengulanginya lagi. Biasanya menghukum dengan cara menyakiti fisik atau mental. Mental itu dimarahi kan? Kamu bodoh, kamu malas, seperti itu kan kamu bukan? Kamu tidak disiplin, nah itu kamu hukum. Ya? Ya mental, kena mental. Atau supaya kamu kapok berdiri, supaya kamu kapok lari, seperti itu. Nulis. Atau membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Misalnya, didiamkan, diajukan, diabaikan. Atau kamu tahu nggak? Tadi saat kamu melakukan itu, orang itu merasa sedih. Terus dia akan bilang ke orang tua seperti itu. Orang yang ini melakukan pelanggaran itu akan sebagai teman ini yang sering kita lakukan di desa ini. Guru-guru zaman now, yang lihat sebagai teman tidak menyakiti diri, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui proses. Dong, tolong dong, bantu diri dong. Kalau kamu tidak menjaga nah itu sebagai teman itu sendiri ya. Ayo anak-anak bantu dia. Ayo dong, gimana dong? Pokoknya kita sebagai teman. Ini juga baik itu, hanya saja si anak nanti akan memiliki ketergantungan. Ya, efek negatif. Sebagai pemantau, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Ketika anak melanggar, maka akan ditanya oleh guru. Kamu tahu tidak peraturan apa? Lalu apa konsekuensinya? Kamu siap? Nah, seperti itu biasanya pemantau. Nah, saya di guru tunggal diajarkan untuk menjadi posisi manajer. Apa itu posisi manajer? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun sebagai penantang. Jadi sebagai manajer, dia bukan satu-satunya stuck di sini, tapi juga harus menguasai sebagai teman. Ayo bantu Bapak ya, supaya kamu hebat. Nah, jadi kan supaya kamu hebat sebagai pemantau untuk peraturan juga supaya kamu berprestasi. Tahu Pak harus belajar. Kamu siap ya? Manajer. Lanjut. Di sini ada hal yang menarik bagi saya. Yang dibuat juga ternyata hukuman dan penghargaan tidak dapat mengubah perilaku manusia secara jangka panjang, melainkan hanya sesaat atau jangka pendek. Padahal hal tersebut sudah menjadi budaya di sekolah kami, di sekolah saya. Bahwa untuk mengubah perilaku siswa maka akan ada reward dan punishment, betul ya? Yang kita pelajari itu benar sebagai bagian dari mendisiplinkan diri. Jadi yang jangka pendek, misal kalau suruh komponen olimpiade hanya 2 bulan 3 bulan bertahan. Ketika dari olimpiade setelah itu apa? Karena tidak belajar lagi, tidak ada motivasi lagi. Nah, ini rangkuman yang dari awal tadi. Oke, mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mungkin akan ditanyakan, dikembalikan kepada operator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Arif yang telah menyampaikan materi
Untuk selanjutnya yaitu saya jawab. Untuk Bapak Ibu Dewan Guru atau kakak-kakak mahasiswa, jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang tadi segitiga restitusi itu Pak Afif ya, penasaran. Kemarin pernah dengar cerita Pak Afif tapi belum terlalu jelas gitu ya. Yang sudah dilakukan Pak Afif dengan segitiga restitusi ini apakah pernah dilakukan ke anak gitu? Dan mau diceritakan gitu biar teman-teman di sini juga pada tahu gimana itu prosesnya gitu. Terima kasih. Silakan, mau ada Ibu? Iya. Nah, silakan. Tapi Silakan Bu. pertanyaan saya tentang segitiga restitusi tadi. Iya. Nah, ada yang mengatakan jika ada anak yang melakukan kesalahan, maka serang kesalahannya, bukan si anaknya atau mentalnya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Sebenarnya di sini sudah saya tuangkan, cuma mungkin bahasanya akan panjang. Tapi pengalaman saya waktu itu menerapkan segitiga restitusi itu yang pertama adalah ketika ada anak yang bermain bola di dalam kelas. Yang kedua ada anak yang menangis gara-gara ditagih uang kas. Nah, itu kan hal-hal tersebut permasalahan yang terlihat sekali ya, yang tidak sepele, tapi kalau tidak ditindaklanjuti maka anak kita akan merasa bahwa apa yang dilakukannya dibiarkan, berarti sama saja dengan dihukum. Nah, dari restitusi ini saya melakukan yang pertama pada yang bermain bola. Jadi anak saya konsultasi di depan, yang lain di luar, tidak dipermalukan, ditanya. Saya ajak bercanda, padahal kenapa kamu melakukan itu? Kamu mau jadi pemain bola ya? Padahal anak itu merasa bersalah, dan sudah merasa bersalah. Wah, saya dihukum, saya dihukum. Tapi ketika saya tanya, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Apakah kamu mau jadi pemain bola? Dia akan tenang, merasa tenang. Pasti mau bercanda. Kamu mau jadi Messi, Ronaldo? Anda paham. Terus kenapa kamu melakukan hal itu? Jadi kita berdialognya secara tenang, menstabilkan emosi dulu. Setelah itu kemudian ditanya, kira-kira menurut kamu salah tidak? Salah. Melanggar nilai apa? Nilai kebersamaan atau saya melanggar nilai ketertiban Pak? Saya membuat orang lain merasa wah banyak. Dia jadi curhat. Kemudian kalau sudah begini, kira-kira apa yang bisa kamu perbaiki? Kamu sudah membantu teman-teman kamu di kelas. Kira-kira apa yang kamu perbaiki, yang bisa kamu perbaiki? Saya minta maaf Pak. Siapa? Aku Bapak. Bukan Bapak yang terganggu, tapi teman-teman. Oh iya Pak, saya akan minta maaf ke teman-teman. Bisa kamu lakukan? Bisa. Oke, sekarang kamu silakan kembali ke tempat duduk kamu atau kembali ke bawah. Jadi dikembalikan anak lagi. Bukan kita mendukung main bolanya, tapi kita mengarahkan perbuatan itu salah. Ya. Coba pikirkan solusi apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki permasalahannya. Karakternya yang dirubah. Ketika dia bermain bola, dia coba-coba kan lagi belajar. Senang kan? Tapi kan kita sebagai guru kadang-kadang sebagai guru, ih kamu gimana sih? Berisik kamu, mengganggu teman, kamu tidak tahu temannya. Padahal anak juga udah tahu dia mengganggu teman. Tapi kalau teman-teman ngomong ore, teman-temannya nggak terganggu juga, tapi teman-teman lain yang terganggu. Jadi dia akan memberikan solusi. Gimana kalau saya salah? Berarti saya harus memperbaiki dengan cara minta maaf terhadap guru yang merasa diganggu. Nah, seperti itu. Yang kedua, ya membuat nangis temannya, ditagih uang kas. Jadi ada anak ditagih, kamu belum bayar 4 minggu, kapan kamu bayar? Biasanya kan kita teriak-teriak ya,
bendahara itu biasanya yang suka apa? Kamu belum bayar gimana sih? Iya nanti saya bayar. Wah teriak-teriak akhirnya sampai nangis. Anak itu seolah-olah dipermalukan. Si bendaharanya saya tarik, kemudian saya tanya kamu kenapa seperti itu? Dia apa mau curhat kan? Kamu ya kalau di posisi itu malu pak. Terus gimana dong? Dia suka yang curhat. Terus gimana kira-kira untuk memperbaikinya? Saya akan minta maaf pak dan saya tidak akan mengulanginya. Jadi si anak yang memperbaiki dirinya sendiri, bukan kita. Lanjut, yang menarik pertanyaan dari Ibu Lili sangat bagus sekali. Jika ada anak yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin, serang kesalahannya, bukan anaknya. Terus, bagaimana jika itu atau ada kejadian yang diserang itu anaknya, mentalnya? Menurut saya, ya sudah tentu saya tidak menyetujuinya ya, karena saya sudah belajar ini. Adapun ketika itu terjadi, maka guru tersebut seharusnya harus direstitusi. Ya. Jadi restitusi itu bukan hanya pada anak bu, pada guru, pada teman, karena kita kan sama-sama kayak konseling. Restitusi itu kayak konseling. Kamu tahu nggak salahnya apa, alasannya apa, lalu bagaimana cara memperbaikinya. Jadi orang tersebutlah yang memiliki peran untuk mengubah dirinya sendiri. Merefleksi diri, jadi diajak untuk merefleksi diri, memperbaiki diri, menemukan solusi sendiri karena dia yang melakukan atau dia yang menjadi aktornya. Seperti itu Indonesia. Kembali ke anak tadi, ya kita juga harus restitusi si anak-anak jadi korban kan. Kita dapat kamu diapain sama bapak tadi? Saya dimarahin gini, oh iya, apa-apa, bukan kamu aja yang dimarahin, ibu juga pernah loh. Supaya tenang kan? Jadi bapak ibu juga pernah, yang anak yang lain juga pernah, biasa aja. Kamu sakit hati sama, kita ada teman, ya udah tenang dulu kan. Nah, terus kamu kenapa bisa melakukan kesalahan itu? Ini bisa alasannya. Terus kira-kira menurut kamu bagaimana cara memperbaikinya? Untuk guru tadi kita bisa ajak dialog sebagai sesama rekan, bukan tidak perlu menggurui. Kita hanya perlu mengajak dialog, sharing aja. Mungkin seperti itu Bu Lis, mudah-mudahan saya puas. Terima kasih. Kakak yang lain ini. Baik. Nenek ini. Nyala. Habis kayaknya. Habis kayaknya. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi atau tambahan? Cukup. Mungkin untuk selanjutnya yaitu sesi penutup. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Baik, itulah kegiatan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai Master of Ceremony kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.